Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Apakah Anda mendengar bagaimanakah hasil pemeriksaan terhadap dua orang terlapor yang diperiksa kemarin pagi sejak pukul sekitar 10 waktu Indonesia Barat? Kapan tadi malam keluar jam berapa? Yaitu Saudara Rizal Fadilah dan Saudara Michael Sinaga. Apakah Anda mendengar beritanya? Apakah mereka berdua pulang dengan selamat, dengan baik-baik saja, ataukah masih menginap sampai pagi ini di kantor Polda Metro Jaya? Mudah-mudahan kondisinya baik-baik saja. Setelah dicecar dengan lebih dari 50 pertanyaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Tapi perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan ini masih dalam tahap penyelidikan, ya, belum penyidikan. Penyelidikan, klarifikasi atas laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Jokowi. Karena ada banyak nama ternyata yang dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi ke Polda Metro Jaya yang dianggap ikut mencemarkan nama baik, yang dianggap telah memfitnah nama baiknya dengan menuduh ijazahnya palsu. Dan beberapa nama diantaranya memang tidak diumumkan sebelumnya oleh para pengacaranya Pak Jokowi, tetapi tiba-tiba ikut dipanggil ke Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah yang kemarin ikut dipanggil, yaitu yang namanya Michael Sinaga, seorang YouTuber, tapi kemelitak, tidak merasa podcastnya memberikan ruang untuk mengharu biru, untuk menuduh, memfitnah, merendahkan, melecehkan Pak Jokowi. Termasuk dia sendiri ikut di dalamnya. Bukan sebagai pemilik akun atau YouTuber atau host yang netral sebagaimana disiplin jurnalisme, tapi tidak lebih ikut beropini, ikut menilai, ikut menjas, merendahkan, memfitnah Pak Jokowi di dalam thumbnail dan judul-judulnya. Tentu saja dia harus ikut bertanggung jawab. Harus ikut bertanggung jawab atas tudingan, atas cemar nama baiknya Pak Jokowi. Nah, saya telah memeriksa sejumlah kanal media dan ternyata antara Rizal Fadilah dan juga Michael Sinaga semalam memang diizinkan pulang oleh Polda Metro Jaya, walaupun pemeriksaannya masih ada yang belum selesai. Rizal Fadilah keluar dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 00 kurang beberapa menit. Sementara Sabah yang satu itu, Michael Sinaga, pulang agak lebih dulu ketimbang Rizal Fadilah karena katanya kecapean, kelelahan setelah dicecar dengan 50 pertanyaan. Ini saya temukan beritanya. Ini ditulis oleh rmol.id. Podcaster Michael Sinaga dicecar 50 pertanyaan soal ijazah Jokowi. Saksi kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Michael Sinaga, akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya pada hari Rabu malam 14 Mei 2025. Malam ini belum selesai pemeriksaan dan akan dilanjutkan di hari Senin karena materi yang mau ditanyakan cukup banyak. Saya sudah kelelahan karena diperiksa sejak pagi tadi, kata Michael. Tadi malam ya. Makanya hati-hati, bro. Kemarin sore belengan. Selama menjalani pemeriksaan, podcaster Sentana TV ini mengaku menjawab sekitar 50 pertanyaan dari polisi.
Meski demikian, ia akan menjabarkan gamblang materi pemeriksaan. Kalau itu dalam kurung materi ditanyakan ke pihak pemeriksa, karena mereka lebih tahu apa yang ditanyakan. Ya, kamu juga tahu, kamu yang ditanyakan mesti ingat, kuceluk kamu. Kalau hanya persoalan apa yang ditanyakan, kamu yang mesti tahu. Kamu wong waras, mbok. Pertanyaan polisi lupa gitu. Bilang saja enggan menjawab gitu. Jangan bilang mereka lebih tahu. Ya kamu juga mestinya tahu. Kuceluk biting gawe kowe. Pertanyaan jawabanmu jelenggup, makanya kemarin ketika ditanya oleh wartawan, ketika mau masuk ke ruang Polda Metro Jaya itu udah bikin emosi. Ngomong katanya nggak ada kaitannya dengan urusan ijazah Jokowi. Loh, kamu ikut mengharu biru menghadirkan para pembenci Jokowi membahas ijazah palsu kok. Ngomong nggak ada kaitannya, berenggolang dah saya kowe emosi bae. Pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut dari laporan Jokowi bersama kuasa hukumnya Yakub Hasibuan terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan tersebut masih dalam penyelidikan dan beredar kabar menyasar ke 5 orang. Wah, enggak 5 orang, bro. Beredar kabar 5 orang. Banyak. Kayak jadi keduanya tentu saja karena ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Masih dalam tahap klarifikasi. Memang kalau tahapan ini belum bisa menetapkan belum sampai pada tahap penetapan tersangka atau tidak, karena masih dalam tahap penyelidikan. Kalau sudah sampai pada tahap penyidikan lah, nanti baru bisa akan menjadi tersangka atau tidak. Tapi feeling saya setelah klarifikasi penyelidikan ini semuanya selesai, nanti ada pemanggilan berikutnya sebagai penyidikan atau dipanggil dalam konteks disidik saksi penyidikan. Dan dalam tahap ini feeling saya 99,99% mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Orang-orang yang dipanggil sejak kemarin sampai hari ini. Dan nanti siang adalah gilirannya Roy Suryo, Dr. Tifa, nggak tahu dokter teman bukan, Egy Sujana diperiksa. Mudah-mudahan tidak mencret, tidak kaken bacot, kaken alasan ya. Roy Suryo, Tifa, Egy Sujana, dan kabarnya juga Rismon Sianipar. Rasa akan sengek sampean semua. Nggak usah alasan sakit, terek mengek. Roy Suryo, siapkan kursi rodamu. Karena ini pertanyaan ini pasti akan lebih lama dari saksi-saksi sebelumnya. Karena ente adalah aktor utamanya ini. Yang suka menuding, menuduh, melecehkan, mentertawakan Pak Jokowi luar biasa. Saya ramalkan pemeriksaan kepada kalian mungkin baru akan selesai di atas jam 1 nanti malam dini hari. Kalian harus bertanggung jawab atas semburan fitnah, semburan kebencian yang selama ini dilayangkan kepada Pak mantan Presiden Jokowi. Gak usah kaken sengek, gak usah kaken alasan. Siap-siap aja kalian setelah BAK ya, namanya BAK. Setelah selesai diperiksa, diklarifikasi, siap-siap aja minggu depan dipanggil lagi dalam konteks sebagai saksi, dipanggil untuk disidik. Siap-siap kalian, siapkan baju ganti, rompi oranye, dan gak usah banyak alasan. Anda terima atau tidak terima dengan pemeriksaan hukum di Indonesia, Anda harus menerima. Kalau nggak mau menerima dengan pola tata cara ketentuan hukum yang ada di negara ini, silakan Anda pergi aja, minggat aja dari Indonesia. Kalau ingin diadili di luar negeri, Anda pergi jauh dari tanah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.